Mhm. Cek audio. Oke, setengah. Halo trader, ketemu lagi dengan saya Tito Febriano di sini. Kali ini kita live stream lagi dan saya akan bahas untuk weekly outlook-nya untuk tanggal hari Senin sampai hari Jumat ke depan. Itu tanggal 20 sampai tanggal 24. Ya, technically sampai tanggal 25 pagi ya, 25 subuh. Semoga suara kedengaran. Ini audio tadi sudah saya cek. Kalau nggak kedengaran mungkin bisa di chat aja di komen. Sebentar, ini dulu telepon. Ya, udah. Ya harusnya udah sih. Terus noise, semoga noise-nya sudah nggak ada juga. Oke, untuk langsung aja karena ini bakal panjang banget. Ada beberapa pair yang kita lihat bareng-bareng. Sebentar, cek-cek. Ya, lebih baik begini mungkin biar kedengaran suaranya. Kalau ada yang chat mungkin latency-nya agak tinggi, jadi saya minta maaf. Oke, langsung ke Aussie USD untuk pertama. Ini sudah dibahas di video sebelumnya, jadi kita bersihkan dulu semuanya. Aduh, buka besar. Kita lihat di 1 week dulu untuk oops. Ini nih yang kacau nih. Aussie untuk weekly. Ya, ini aja. Untuk weekly Aussie memang trennya masih turun, tapi kemarin harga berhenti di level atas ini. Ya kan ada level resisten yang kuat. Ya ada di sini. Oke. Nah, ini yang baru, level yang baru. Harga sudah berbalik. Sebenarnya ini indikasi reversalnya sangat kuat untuk weekly ya, karena saat ada key level resisten di sini, harga berbalik lalu membuat level baru. Ya, level barunya ada rejection dan harga tidak bisa melebihi harga yang kemarin, jadi ada pemantulan di sini. Ini juga pernah ada base yang sangat bagus. Jadi untuk di weekly ini sudah terbentuk rapi
kembali ke level, bikin double top untuk lanjut ke bawah. Theoretically begitu. Oke, down to satu harinya. Nah, di daily ini beberapa hari kemarin juga harga sudah tembus level ini, level yang kecil ini. Dan kelihatannya saya gedein aja tuh. Semoga terlihat di sini. Saya lihat dulu. Oke. Ya, di sini ada level high yang ditembus sama ini candle bull ini. Lalu ini mikrofon saya kejauhan nggak? Cek. Oke, lalu lanjut aja. Ini ada level di bawah. Ngapain ini? Di level yang bawah. Ya. Jadi di range ini, base ini sudah ditembus sama atas. Lalu dia masih masuk ke dalam range-nya, tapi tidak ranging karena ini adalah habis high dia bikin low, lalu mau bikin high lagi, tapi kemarin hari sudah habis. Coba kita intip ke yang lebih kecil lagi, 4 ya, di 4 begitu. Level yang di bawah tadi lebih tipis lagi, kita bisa lihat harga belum ada yang bisa nembus low-nya ini. Ini kan masih untuk kecilnya masih uptrend. Ada beberapa kali low yang tidak ditembus, seperti ini teorinya. Ada level. Di sini ada level low yang terbentuk. Lalu harga retest ke sini dan membentuk retest lagi, lalu reject di candle ini, candle bull ini. Lalu ada bullish pressure di dalam candle bearish-nya ini. Kameraku mana sih? Oh, itu. Nah, terus bisa open di sini dan harga sudah naik dan ternyata menembus level yang tinggi. Kita bikin setiap ada level baru kita bikin baru. Ini pun juga sama. 1, 2, reject bump. Sudah berapa kali dicoba ini ya. Karena ini tembus, harga sudah tembus dan harga kembali ke ini. Dan banyak wick di situ, banyak wick rejection. 1, 2, 3. Oke. Dan untuk Aussie, kalau ini bisa dibilang ini wicknya bisa kembali. Nah, ini biarin aja. Kita bikin level high yang baru yang belum disentuh. Dan level low yang baru. Tambahin aja. Ini nggak usah aja ini ya. Pokoknya yang besar tadi. Dan level yang besar tadi ada ini. Low, high, higher low. Lalu harga naik. Harga belum bisa belum ada penjelasan mau nembus higher low ini yang besar saya saja biar nggak mengganggu karena kita nggak position. Ini intraday atau swing paling nggak ya. Nah, lebih clear, lebih jelas jadi. Kalau nggak jelas, gedein HP-nya. Level baru. Ada 3 level di sini. Yang kita tunggu adalah either harga itu memantul di sini, double top, lalu turun.
Jadi ini kita tunggu besok reaksinya harga gimana. Yang jelas 3 level ini jadi sorotan di awal. Kalau melihat satunya pasti lebih bisa banyak ada keputusan di situ. High low, lower high, lower low, lower high, lower low. Tembus tapi dia tetap nembus bikin baru, dan ini bikin strukturnya baru. Low, high, higher low, higher high. Ini kalau kursor saya bergeser, perhatiin ininya aja ya, hairline-nya aja, yang plus itu, yang gerak-gerak itu, crosshair-nya, sorry, hairline tuh Corel lah. Ini sudah bikin low, ini higher low yang major, juga bisa jadi kita gedein sampai situ, karena ini adalah base untuk membentuk ini, drop base rally. Untuk di pemahaman supply and demand ada ini. Jadi kita kembali ke H4-nya dulu untuk besarnya, untuk range besarnya ya. Harga di sini kita tunggu dia membentuk double top untuk turun. Ini skenario pertama. Kelihatannya clear. Atau ini kita lihat masih dites lagi di level ini. Untuk kalau bisa ada 2 candle. Double bottom nggak apa-apa, tipis nggak apa-apa, yang penting ada 2 candle konfirmasi, yang mana itu rejection atau depletion dari wick-nya ini untuk ke atas. Ini kalau ada suara anjing ribut biarin ya, nggak bisa diatur noise-nya. Jadi itu kita tunggu reaksinya ini. Ini untuk double top double bottomnya, untuk bouncing, untuk pemantulannya, atau ini harganya sekalian tembus dulu untuk kita cari peluang break high, lalu bikin higher high, higher low, baru dilihat untuk peluang naiknya, atau ini harga break low, dites untuk sell. Jadi long dan short itu kita ngelihat kondisinya besok di hari Senin, Selasa, Rabu, paling biasanya 3 hari bisa ngelihat bentuknya kayak gimana. Kita kembali ke satu. Di sini masih cenderung peluang, masih cenderung yang uptrend. Melihat ini juga uptrend, low, higher low, termasuk major. Ini sorry, ini yang major, ini yang pembentuknya base-nya tadi. Itu kalau dilihat besar lagi masih juga uptrend, jadi masih, kalau saya pilih yang kecenderungan yang pertama itu di sini ya, yang beda sendiri warnanya. Tunggu harga sampai sini, melihat momentumnya, konfirmasinya untuk buy. Jadi peluangnya masih untuk long atau sekalian yang tinggi. Sebenarnya ini juga ada zona dihasilkan dari base juga. Mungkin saya ambil ini kalau ada rejection di sini. Kalau ada rejection di area nggak kelihatan. Kalau ada rejection di yang warna merah ini, saya bisa short di situ, tipis. Rejection di situ untuk sampai di sini nanti opennya, stop loss di atas struktur ini.
setelah ada konfirmasi ya, jangan waktu injection. Harus ada ganti candle baru. Ini ternyata 1/1-nya masuk akal enggak? 1/1-nya masuk akal karena itu masuk ke dalam key level juga. Jadi peluangnya masih oke untuk paling nggak break even, zero risk. Kita buat 1/2 di situ. Iya, kita ambil 1/2-nya aja. Nanti bisa 1/3 sudah masuk ke zona 1/3 aja. Jadi waktu di sini kalau di sini ada konfirmasi lagi atau apa bisa untuk buy setelah shortnya itu. Jadi untuk di Aussie ini bahas Aussie udah lama betul loh. Apa lama nih? Sebentar. Bahas Aussie sudah 16 menit. Masih lama, slow. Kelilipan dong. Oke. Selamat datang yang baru hadir, yang baru nonton. Semoga bisa ngikutin. Kalau nggak jelas bisa ngomel-ngomel di kolom chatnya. Jadi untuk Aussie itu, saya recap lagi. Saya ambil kecil untuk di H1. Tapi untuk besarnya, untuk di H4-nya saya tetap menunggu ini. Bouncing untuk buy. Tapi apapun yang terjadi, selalu saya mau lihat reaksi-reaksi harga yang masuk ke dalam level-level ini. Level-level major ya, kalau mau buat level banyak sekali level kecil-kecil. Kayak ini contohnya salah satu level kecil yang potensial, sangat potensial. Tapi kalau dia ditembus lari langsung ke atas, ya kita ambil yang ini, peluang ini. Either itu pullback atau pullback lalu bikin double top untuk turun, atau sekalian breakout, break high. So itu untuk Aussie USD. Langsung ke Euro. Euro. Lihat dulu weekly-nya ya, kita biasakan aja sih ngelihat besarnya kayak gimana untuk di weekly-nya. Untuk di weekly sudah ada candle retest sebenarnya di weekly. Ini untuk ya ini balikan dulu. Untuk di weekly ini sudah enak untuk sudah retest, reject, kembali lagi. Oh tapi ini bullnya kuat, kita tunggu ada rejection lagi keluar untuk lagi ada depletion di situ. Ini weekly-nya indikasi reversal kuat untuk yang main ya. Daily di daily ini sudah ada power ini yang terbentuk. Kalau ini harga sudah retest, sudah membentuk yang baru, tinggal tunggu momentum. Ada bearish momentum itu seperti ini, candle yang ini, candle yang saya beri kotak ini ya, itu bearish momentum terhadap pergerakan yang ada, apalagi dia engulfing bearish momentum di kondisi seperti ini, ganti candle sell, langsung short untuk ini daily. Perhatikan juga time frame-nya. Oke. Ya oke banget nih sebenarnya. Oke. Seruput dulu kopinya.
betul, saya suka euro ini. Euro bikin high low, high low, mau bikin high, masih gagal. Di sini ada rejection. Ini sudah terbentuk. Ini yang besar saya hapus dulu biar jernih. Rejection, retest, ada candle baru. Saya tunggu momentum yang jelas, yang kuat. Apalagi ini di akhir minggu. Oh, ini sudah, ya, di akhir-akhir waktu mau tutup, dia sudah melakukan menunjukkan penolakan. Saya berharap ada indecision seperti ini. Indecision candle. Candle ragu-ragu. Ya, doji itu indecision. Ini candle yang kecil-kecil tapi wicknya panjang. Candle-candle keraguan kayak ini. Candle-candle galau. Ini potensial untuk ganti candle baru untuk ini, nggak usah pakai ini lah. Ini sudah, buat saya sudah langsung. Kalau ada emang rejection ke atas lebih baik, tapi kalau besok open candle, ya let's say opennya di sini deh, nggak ada stop loss di atas struktur banding gede betul ini satu banding stop loss di atas struktur. Perhatikan spreadnya juga. Broker Anda kalau spreadnya aneh-aneh, wide stop lossnya, tapi kalau spreadnya yang masuk akal, ya enak. 1/2, 1/1-nya, 1/1 pun itu potensi untuk profit 1/1 atau break even. Jadi no, zero risk sebenarnya. Nah, 1/2-nya pas ada di level yang pernah ada juga. Ini level base, rally. Harga cuma bergerak dari situ kok, dari kesepakatan satu ke kesepakatan lainnya, ke level-level lainnya. Jadi nggak ada harga tuh, kalau kita open posisi in the middle of nowhere, misalnya kayak di sini kayak gini. Ada candle naik, terus di dalam 4 jam ini open di sini. Open buy, open profit kalau open buy, gambling. Sell, jelas kacau. Jadi gambling kalau in the middle of nowhere, tapi kalau kita sistematis sesuai lokasi-lokasinya seperti ini, kena stop loss nggak masalah, kena profit biasa. Ini 1/2-nya segini. Kok mau 1/3, mungkin ada yang mau trading dengan trailing. Wih, nah, di sini ada di level juga. Dari level juga tuh, potensinya masih bagus untuk turun, tapi kalau kita mau lihat beberapa kemungkinan yang ada, ini juga ada low yang terbentuk dari euro, ya. Ini level ini sudah di break, lalu masuk ke level, kalau diintip ke level yang lebih kecil lagi bisa lebih kelihatan. Ya, ada level yang terbentuk di H1. Ini kebanyakan H1 atau M15 itu jadi time frame keputusan untuk open posisi. Saya persempit lagi, harga sudah masuk, dicek, basing bagus sekali. Lalu di sini deflation, indecision, momentum. Di H1 sudah ada momentum. Jadi kalau besok open di area sini, tapi kalau open gap ke bawah, saya pikir-pikir dulu kalau misalnya ngelihat
open gapnya tuh biasanya kalau open gap low ya dia ngambil ini. Oh masih oke, masih saya ambil. Jadi besok open lagi sell stop loss di atas struktur ini. Oke, sudah reaksi yang ditunggu sebenarnya dari ini reaksinya ini. Jadi reversal kemungkinan karena di sini juga sudah ada percobaan tapi gagal karena dia harus coba ini dulu. So, untuk euro the one and only ini bisa ditebelin nggak ya? Nah, untuk euro hanya untuk short. Oke, udah jelas untuk euro. Pound USD yang kemarin kita bahas di video sebelumnya, kita bersihkan dulu. Oke, Pound USD. Ada apa dengan Pound USD? Nggak usah lihat weekly, mungkin nanti malah bosan. Langsung ke daily. Daily-nya harga sudah bentuk low, high, low, nggak jelas. Tengah-tengahnya ini. Jadi di sini masih ada level high, level low, tower level low-nya. Tower-tower seperti ini kemungkinan akan ditemui dulu. Di sini ada struktur yang turun lalu dijebol, jadi masih ada di tengah-tengah. Nah, ranging juga seperti ini. Biasanya tower biasanya akan disusul. Jadi turun, ada rejection, bikin penolakan dulu, konfirmasi momentum untuk beli buy. Paling nggak buy ke sini karena ini ranging ya. Targetnya masih di sini sih. Jadi kalau ini dia sudah membaca breakout-nya, ya ini kan sudah pernah breakout. Jadi kita coba 240. Harga naik, break ini, kalau ini, lalu kita persempit level-level. Di break lalu bikin base rally. Coba lagi. Dan setelah break ini, tipis banget ya. Harga turun, dia naik, turun, ada momentumnya terlalu tinggi. Habisnya sudah banyak rejection. Terus bawah ini sudah ada double bottom. Double bottom ini reaksinya dari ini, base ini. Kalau yang di sini kita tunggu. Wow. Harus jeli-jeli mata aja. Ranging, satunya ranging. Berarti ya memang kita tunggu yang besar ini, yang lebih jelas. Walaupun di sini ada struktur high, jadi kita bisa nunggu ini, tunggu ke bawah, atau tunggu ini harga sekalian reaksikan level ini untuk ke bawah, untuk sell, untuk short. Jadi untuk GU benar-benar karena masih ranging. Iyakah ya dulu? Iya, di H1 nya juga
masih masih belum. Ya kalau ada yang mau coba buy setelah break ini, tapi saya sarankan untuk masih nunggu yang atas ini. Untuk GU itu tunggu dia benar-benar ke bawah, atau sekalian, oh sorry, kalau untuk keputusan di H1 ya, berdasarkan H1 kita masuk M15. Lihat ini, we have this zone ya. Jadi untuk di GU di M15 saja ambilnya, itu bisa ini, tunggu harga ke sini untuk long. Di sini ada base, tunggu harga break ini, bikin double top, double top untuk chart. Itu untuk sempitnya ya di M15 dan di H1. Jadi GU benar-benar mau melihat reaksi-reaksi harganya. Ini juga ada level high yang bagus, level high baru. Jadi kita tunggu reaksi-reaksinya di GU. Level-levelnya sudah banyak di M15. Tapi kecenderungan saya masih di H1. Di H1. Oke. Paling bisa ngikutin euronya karena dia juga turun. Seperti itu. Welcome. Selamat datang lagi. Ya tadi mungkin yang baru bergabung tadi ada kita sudah bahas Aussie, Euro, dan sekarang di Pound. Di Pound kita tunggu reaksi-reaksinya. Ada banyak level-level di sini. Dan ini sudah ada engulfing. Memang kecenderungannya juga untuk turun. Either itu break level ini atau nunggu yang besar di bawah tadi. Nah, di H4 tadi ya. Nah, jadi kalau ya yang H4 ini mungkin agak lama, mungkin di akhir minggu atau mungkin minggu depan. Ya kalau yang harian, lihat yang di H1 tadi. Ini apa yang terjadi reaksinya pasti akan saya review kembali di hari Rabu kalau sangat signifikan atau tapi kicu New Zealand kiwi kanan. Ya, kita lihat di daily rokokku mati terus. Kiwi ada level high di sini. Kita bikin level-levelnya. Level high ini bentukan yang baru. Oke, kita punya level yang fresh. Berapa minggu, hari, seminggu, 2 minggu, nah, hasil dari 2 minggu ini. Sengaja kalau ranging di atas. D1-nya ranging, A4-nya ranging juga. Dan harga berapa kali nyoba di sini. Udah dari tes. Udah ada top, udah tes, gagal. Tuh, saya nunggu harga ke sini untuk bikin momentum.
turun. Dan yang di bawah ini ada level low, tapi ini level yang low. Untuk main di ranging bukan lalu terus. Oh, ini juga berarti bisa lihat juga range-nya, lihat-lihat range harganya seperti apa biasanya. Ini sudah di resisten, kecenderungannya memang untuk reversal untuk di atas atau breakout. Nih, kita tunggu retestnya untuk cari peluang long untuk buy. So, di harga ini kita tunggu juga harga menjebol lalu retest untuk short. Jadi sebenarnya 3 ini aja. Saya nggak ngambil yang ini turun lalu naik. Nggak. Terlalu main di range, lebih baik ngambilannya. Yang satu, ada keputusan yang bisa diambil sama aja, masih range. Ranging. Kalau M15 mungkin baru bisa untuk ngambil pips-pips yang kecil lah. Ya, ini ada level yang sudah pernah di-cut sama double bottom aksi. Dan belum ada lagi level yang di situ. Ya, kalau M15 di sini kan nah, strukturnya jelas. Up, high, low, here. Nah, kemudian di sini lower, indecision untuk melanjutkan balik lagi, dan dia nembus major ini. Harga sempat menembus major level yang ini. Harga nembus major ini untuk mengembalikan tren up-nya, lalu bikin low, high lagi, dan ditembus lagi. Ini tembus lagi. Dia bikin base, setelah bikin base turun. Tahu apa yang harus dilakukan? Ada base drop di sini. Jadi M15 menunggu harga retest ke atas dan harus ada rejection di situ, ada deflation untuk sell. Peluangnya sell gimana? Ya, nggak kayak di sini rejectionnya kembali ke sini ya. Besok nggak tahu gimana kondisinya. Stop loss selalu di atas struktur ini. Ada 1:1-nya, tidak terlalu mepet dan lumayan juga pipsnya ternyata. 10 pip, 11. 1:2. 1:2 ada di level ini. Di level major higher low. Low, high, low, higher low. Ya nggak bisa nemu. High. Itu di level itu kok mau ngambil capek-capeknya. Kalau mau ngelihat tren ini harus ada rejection ya. Tapi kalau di sini dia engulfing atau dia bikin base lalu engulf ke sini. Ini kalau misalnya ini harga ternyata dia bikin base seperti ini, lalu ada momentum. Ini hati-hati karena dia akan retest untuk long. Ini hasil dari mana? Hasil dari breaknya tadi sudah dites oleh candle ini. Oke, ini. Jadi yang ini tergantung momentumnya bagaimana. Kalau yang ini berdasarkan struktur base ini, kalau mau yang besar berdasarkan breakout major high. Jadi tungguin ada momentum untuk long. Tunggu ada momentum untuk
L di bawah struktur ini. 1/2 atau 3 terserah ya. 1/2-nya ya, 1/2 masuk akal. Karena ada di level ini, ada key level yang sudah direaksikan oleh ini, itu kemungkinan sampai sini juga harga akan bereaksi, tergantung kalau dia breakout dia melanjutkan ini continuationnya untuk trend, tapi kalau enggak dia reversal ke bawah. Jadi kalau di outlook ini selalu kita ngelihat potensinya apa yang ada, lalu tunggu apa yang terjadi di sana itu. Kalau misalnya lewat atau gimana, lihat lagi. Memang kayak gitu. Jadi kalau bingung, kalau sempet sekalian saya untuk live trade-nya. New Zealand. Istirahat dulu. Itu New Zealand, you get. Clear dulu. Nih, you get. Jelas ya. Harga yang ranging sudah ditembus. Drop, bikin base, ranging di sini, drop. Lalu ranging lagi. Kali. Untuk daily-nya begini, dan di sini ada base. Ada base yang baru, saya ambil ini sebagai level high yang telah ditembus. Cek ke H4. Cakep. Sudah ditesnya. Tes. Ada tes dan ada harga yang bereaksi juga di sini. Saya menjadikan itu sebagai acuan. Saya cuan. Wow. Nah, nih.
Ini ranging, jadi tetap menunggu harga naik. Ini level ini ada rejection untuk short. Tuh ini baru itu sih yang saya lihat, karena ini ranging banget. Tunggu pullbacknya ini atau ada jebolan-jebolan, terobos-terobos. Ada level yang habis ditembus terakhir range, tembus tapi lewat, nggak bisa lanjut turun. Kalaupun turun ya itu hasil dari ini, cuman tidak jelas. Kita tunggu yang ini aja, yang atas. Untuk UCAT karena ranging, ya ranging memang harus nunggu banyak. Kalau ranging itu level-levelnya kita harus banyak menentukan di sini. Welcome. Ya, di sini ada level yang besar. Hampa kita masuk ke H1. Oke, dia satu. Double. Kalau harga tas lagi di situ. Ya kalau ranging ya di situ-situ aja. Kita tunggu ini. Atau malah dia. Ini ada percobaan. Break untuk turun. Untuk dia satu sepertinya. Astaganya apa sih? Sepertinya lumayan untuk. Ya, kita ambil kecil. Ambil 15 lebih bagus. Yang jelas di M15 enak kalau kayak gini. Level tower ada low. Apa yang dilakukan jika begini? Ini tak hapus saja biar ada yang gede-gede untuk long term ya. Di ranging ini tunggu harga break untuk turun atau high untuk naik. Itu simpelnya kalau untuk ranging ya. Jadi kok ngelihat trennya dia masih uptrend, sama aja nunggu ranging. Kok ranging tunggu lebih baik yang jelas, tunggu dia bikin struktur yang jelas. Jadi lebih baik nunggu break di antara range ini. Ya untuk UCAT kita tunggu breakout. Apapun itu breakout untuk naik atau turun. Kalau breakout turun yaitu reversalnya dari sini. Reversalnya struktur ini. Kalau dia turun, lanjutkan ini. Momentum yang sangat kuat ini. Di kecil-kecil ini kita tunggu breaknya karena ini banyak rejection di dalamnya. Oke, lebih baik nunggu breaknya. Karena kalau kesini itu mungkin beberapa hari ke bawah ini. Untuk UCAT kita tunggu break. Bisa langsung dipercepat ke Swiss franc. Ya, Swiss franc. Swiss franc daily. Franc daily-nya downtrend. Ada momentum juga engulfing yang sangat kuat. Ada momentum, kita tunggu ya. Tunggu reaksinya. Udah ke bawah nih. Untuk daily gede banget soalnya. Jadi getar ke 240. Oke.
Dia sudah bereaksi dari uh, topnya ya. Low, high, lower low, lower high, lower low. Gagal bikin lower high, arranging di sini. Dia bikin reaksinya dari ini. Ini supply ya, supply area. Lalu harga turun dan sudah bereaksi. Kalau Swiss franc kali ini kurang jelas. Ke A1. Ya, satu bagus banget. Turun ya. Ini saya juga biasanya ada momentum yang kuat begini. Saya ngelihat kalau misalnya tercipta low, ini harga naik dan ada low. Agak menjadi low. Saya ngelihat Fibonacci-nya untuk di 51% dari belum kejatuhan. Iya, di sini dan di sini ada base. Pas di 51-nya ada base. Kita tunggu. Kalau ada harga sampai ke sini, dan dari rejection bisa langsung untuk sorry ini harusnya dari bawah. Menurut 51 Fibonacci 51 harga di sini tunggu ada rejection atau momentum bearish momentumnya untuk sell ke bawah. Itu kalau by Fibo ini cukup struktur ini ya 1/3 masuk 1/3 masuk. Oke, ditunggu reaksinya ini level ini di Fibonacci sama aja itu juga di base ini juga ada yang perlu diperhatikan. Level yang menciptakan breakout, break low, dan ke harga ke sini. Tunggu konfirmasi dengan double top untuk short. Ini kayak emang kemungkinannya banyak untuk short, lebih shortnya. Walaupun ada yang kalau mau main di ranging bisa buy di sini karena di bawahnya sudah habis, tapi kalau main di range ya kalau dia lanjut ke bawah ya mau bilang apa? Lebih baik nunggu konfirmasi reaksi-reaksi yang ada seperti itu. Oke, ini beberapa sudah ada yang masuk ya. Oke, kita lanjut aja. Ini streamnya bisa dilihat kembali kok. Kayaknya saya sudah setting untuk bisa ya bisa dilihat ke belakangnya. Oke, jadi tunggu reaksinya untuk Swiss franc untuk di bawah karena ini ranging ya. Yang 15 juga sama sebenarnya, ini momentumnya turun bagus untuk Fibonacci 51. Di bawahnya dia belum menyentuh level ini, lebih kelihatan 30 malah ya. Ini ada level low dan dia belum nyampe. Kita nggak tahu nih harga pemantulan di sini, harga pemantulan di low ini kata nggak low-nya kepala saya ya. Sebentar geser dulu low-nya itu
Ya, low-nya yang ini harga belum ke sini. Kalaupun ada yang harga sampai sini, tunggu konfirmasi momentumnya. Bullish momentum, bullish pressure untuk kembali buy, dan ini target pertama, ini target kedua. Target kedua, target ini. Oke. Swiss franc begitu yang perlu diperhatikan di dalam minggu ini. Langsung aja. Yen. Dari Swiss franc jelas. Mungkin paling jelas baru euro sama Swiss franc-nya yang untuk apa yang mau kita buat. Nggak salah euro tadi. Euro apa ya? Euro apa pound? Sama Swiss franc tadi yang paling jelas mau diapain dalam minggu ini. Then now yen. Yen kita clearkan dulu, remove drawing. Anjingnya udah ngaung-ngaung di luar. Nontonnya sambil santai aja. Kopinya dibikin. Ini saya kembalikan dulu diri saya geser dulu ke awal. Mungkin kegedean ya kepala aku ya. Ini ya. Yen beberapa hari lalu ranging dan masih membuat down. Sorry kalau suara anjingnya keganggu. Nanti belum lagi anjing dan kucing saya masuk. Oke. Langsung ke H4 biar cepat, biar nggak bosan. H4 di sini sudah ada high base yang diterobos. Dan bikin base, saya kira bikin high ini level yang baru. Bagus banget. Bagus sekali, level baru, level di retest, ada penolakan dan turun. Kalaupun mau sell sekarang sudah telat karena harusnya di sini. Karena kalau sell di sini, stop loss selalu di atas struktur. Berbanding 2, 5. Berbanding satunya dicek dulu, 1/1 masuk dalam range. 1/2, oke, 1/2 boleh lah bisa di sini. Kurang-kurangnya. Oke. So, ya, di kondisi ranging kayak gini kita tunggu back atas. Gak jelas, kita ke 60 menit. Karena di 60 menit tadi terlihat ada high low, lower high, lower low, lower high, lower. The major low di sini. The major high. Maksudnya yang lower high, lower low. Juga harus diperhatikan ada penolakan di level ini. Ini level juga. Oke. Untuk yen, nah ini strukturnya downtrend. Dari struktur sudah jelas ini downtrend. Ya. Mau bikin trend line. Ya, trend line tuh subjektif ya. Ini cuma untuk melihat visual jelas saja. Kalau ada yang bilang trend line tuh ada bakunya, ini aja mulutnya. Nah, ini saya cenderung nunggu apa yang terjadi kalau harga sudah sampai sini. Kalau dia ada rejection, ada penolakan, ada deflation, ada atau indecision, apalagi ada double top, dan ada momentum, bearish momentum atau bearish pressure, walaupun candle-nya bull,
nggak masalah. Ya target pertama, tangkap targetnya di situ ya. Lihat data struktur, dapat 1:2, paling enggak. Ya pasti boleh. 1:2-nya bisa masuk. Jadi saya tunggu untuk reaksi di sini. Tapi kalau itu harga lewat, ya tunggu yang ini. Reaksi dari topnya ini ada penolakan lagi untuk turun. Ini malah target pertama, ini target kedua. Nah begini, dia akan bereaksi di level yang berada. Turun. Wih. Nah, cum. Jadi untuk yen nunggu di dua ini. Kalau dia lebih, berarti breakout. Lihat dulu reaksi-reaksi yang ada. Atau ini dia juga ke bawah. Ya tunggu ini, tunggu retest ke levelnya itu. Dan ya untuk kondisi saat ini karena ini downtrend, oke lah untuk ditunggu. Kita selalu nunggu reaksi-reaksinya. Oke, nggak kerasa major pairnya sudah semua. Ini mau lanjut nggak untuk yang sorry, kameraku ketendang ya. Sebentar, ini ada main di mana tuh? Oh, Ugram ya. Ya di description ada. Kok mau lihat di description, bro? Ugram. Ya, mata uang betul. Ini di forex. Untuk di gold, mungkin ada yang tertarik di gold. Belum kita masuk ke cross pair. Mungkin delay, masuknya delay karena latensinya cukup tinggi di sini. Oke. Menarik juga untuk kita bahas. Ini clear dulu drawingnya. Ya, emas kemarin ditutup rally yang sangat tinggi dan itu membuat banyak hal kayak emas antam jadi naik, macam-macam. Tapi kita ngelihat sini, sampatnya aja langsung. Ranging kan, gold. Dia ranging setelah membuat reaksi terhadap base ini. Rally, lalu di base ini. Jadi belum ada gerakan yang jelas. Kalau mau nyopet apa modelnya kayak gini. Ini ada struktur ya. Lebih tipis lagi. Boleh. High, low, high ditembus. Low-nya ini ditembus. Tembus. Tes banyak penolakan, low turun dan ada di sini terus. Potensinya begini. SL saya selalu kalau untuk gold tinggi sekali. Nih, ada ini adalah lokasi-lokasi SL Hunter. 1:1. Lihat dulu. 1:1-nya di kalau ke level ini 1:2. Jadi di gold 1:2 masuk RR-nya. Dapat 2R, bagus. Ya, di sini bisa opennya di mana. Kalau dia break ini, jangan lihat reaksinya. Karena ada ini M5 loh ini. Karena ada high level di situ. Jadi dia bisa ini untuk masuk lagi ke range-nya. Atau besok
Kalau dia bikin momentum, apalagi anggapnya di sini, bikin bear momentum, oke-oke aja untuk satu setengah. Kalau satu banding dua, devisannya belum spread. Satu banding dua ada di eh, level-level itu. Oke. Mm-mm. Ya, untuk gold memang dia trending sih soalnya. Bisa aja nembus-nembus. Ini biar kelihatan. Oh sorry, beda. Ini biasanya nembus-nembus banyak nih. Break lagi nih, break. Ini sudah di break ini. High low, high low, high. Ini major high, major lower high. Sudah ditembus. Ada mulut di situ, jadi kalaupun ada yang sell, stop lossnya di area-area ini. Satu banding satu sih dapatnya. Nggak besok sell. Dengan risk yang tinggi, menurut saya mending dia bikin struktur dulu yang jelas. Dia bikin struktur itu begini, struktur turun, atau struktur naik. Ya, malah justru no comment untuk kali ini. Untuk goldnya no comment, karena kuat sekali momentumnya. Oke, ini lanjut ke cross pair. Saya cross pairnya yang ini aja, favorit. Favorit. Mulai dari yang paling favorit, GJ. Gak jelas. Pound yen. Klik garis. Bam bam. High low, lower high, lower low, lower high, lower low. Entah. Oke, ditembus, reaksi, turun, ditembus lagi, reaksi tapi ngelewatin ini. Model kayak gini tuh. Nah, tembus. Saya ambil berdasarkan ini. Tembus, bereaksi lagi, indecision, momentum, reject, depletion, ada reject. Oh, ini udah bisa bagus dapatnya. Harga, tunggu reaksi. Jadi kita nunggu reaksinya. Oke, malah 65 ya. F5 uptrend. M5 uptrend bro. Enggak, oh, sudah lewat. Dan sudah dites juga. As I said before, GJ enggak jelas. Ini deh Kak mau ngambil ini. Nah, base ini sudah direaksikan sama ini. Ada penolakan-penolakan. Saya menunggu penolakan satu lagi karena ini di dalam level. So, ada penolakan sekali lagi untuk sell. Counter trend sih, tapi nggak masalah untuk M5 ini. Tipnya kecil pula. Tapi counter trend. Hmm. Ke bawah. Sudah bereaksi, sudah direaksikan.
Nih, ini either dia breakout atau langsung ada reaksi sekali lagi, ada rejection untuk turun. GJ itu aja, dia satu breakout atau continuation, itu aja. GJ nih, yes, LS, terus Euro Yen juga Euro-nya habis ranging, dia lagi turun, reaksi di sini. Ah, hmm. nih, nih, 51%. Dan harga mantul. Kalau ada rejection sekali lagi, itu bisa untuk buy. Kalau enggak, dia turun, tunggu retestnya di sini untuk lanjut ke sini, paling enggak lah daripada jebol ini kan. Jadi EJ itu karena dia ranging, dan ini ada momentumnya kuat sekali. Jadi ini juga sekalian deh. Level yang di atas itu lebih tinggi dari level-level sebelumnya. 1, 2 mentul, 3 dia lebih. Ini juga sama, turun atau break sekalian. Untuk EJ. Oke, jadi saya rasa itu sampai di ini ya, di prospernya udah ya. Kalau emang suka videonya bisa di share, bisa di like. Terima kasih yang sudah menonton pada malam hari ini. Kita ketemu lagi di mungkin di live thread di daily basis di harian, atau di review nanti di hari Sabtu depan. Oke, thank you for watching. My name is Steve Febriano. Salam profit. Habis.